Hari ini saya bisa menjawab nggak ada cara mudahnya. Waduh. Jadi kalau bicara kekhasan, keunikan yang benar-benar punya value gitu Iya. ya, itu tidak gampang. Tapi kalau hanya sekedar Oke. berbeda, ya mungkin bisa-bisa saja. Think big, start small, scale up fast gitu ya. Jadi kita harus Mm-mm. punya pikiran kalau yang lain bisa seperti itu, saya juga bisa. Baik, selamat datang kembali Bapak Ibu semua, teman-teman semua di Big Bang Education bersama saya Indra, dan tentunya hari ini kita kedatangan lagi nih seorang yang spesial nih ya. Ada Coach Fauzi nih ya. Wah, kalau ketemu Coach Fauzi ini udah ketahuan kayaknya arah-arah pembicaraannya kemana gitu. Coach Fauzi sehat hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Semoga siap. teman-teman semuanya juga sehat. Ya. Alhamdulillah. Ada jadwal keluar kota atau kemana mungkin di pekan-pekan ini? Pekan ini enggak, kita di Oh. kantor aja. Tapi nggak tahu ini tayangnya kapan ini ya. Oh, Masalahnya. iya, Jadi pas iya, tayang iya. pas keluar kota gitu. Iya, iya, iya. Bisa jadi, bisa. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Coach Fauzi sudah mampir lagi ke podcast kita kali ini nih. Iya, Nah, sama-sama. ini kemarin nih Coach Fauzi kita kan sudah podcast juga ya di episode sebelumnya gitu ya, membahas terkait tentang marketing juga gitu kan ya. Ternyata rame responnya di kolom komentar nih Coach Fauzi. Ya, alhamdulillah. Pada antusias gitu ya. Gimana sih caranya gitu ya? Dan banyak responnya positif lah gitu ya. Nah, makanya kita mungkin bicara melanjutkan yang kemarin tapi agak sedikit lebih dalam gitu ya mungkin. Nah, kemarin kan Coach Fauzi sudah menjelaskan gitu ya bahwa setiap sekolah itu seyogyanya harus memiliki keunggulan gitu kan ya, memiliki hal kekhasan yang bisa ditonjolkan gitu ya Coach Fauzi ya, untuk bisa menarik calon wali murid atau calon siswa biar bisa sekolah di sekolahnya. Karena semakin banyak yang sekolah di sekolah tersebut kan berarti kebermanfaatan dari sekolah tersebut kan makin luas gitu kan ya. Nah, mungkin untuk awal nih Coach Fauzi biar teman-teman juga bisa langsung tahu nih cara mudah untuk membuat kekhasan tadi gimana Coach Fauzi? Iya, 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 iya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Terima kasih sudah diundang kembali ke sini. Siap, siap. Ini jawaban terus terang dari saya ya. Tadi ditanya cara mudah. Hari ini saya bisa menjawab nggak ada cara mudahnya. Waduh. Jadi kalau bicara kekhasan, keunikan yang benar-benar punya value gitu ya, itu tidak gampang. Tapi kalau hanya sekedar berbeda, ya mungkin bisa-bisa saja gitu. Tapi kalau unik dan punya nilai tambah value yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan solusi mereka, nah itu memang perlu effort gitu ya. Perlu waktu, perlu tenaga, bahkan juga perlu pendanaan juga gitu ya. Untuk meng-create itu gitu ya. Iya, iya, iya. Kalau semua orang bisa gampang bikin keunikan ya akhirnya nggak akan ada podcast ini kan gitu ya. Karena gampang gitu. Ternyata tidak gampang gitu ya. Emang tidak gampang sih pada prakteknya. Kadang-kadang saya dan teman-teman bisa berbulan-bulan kadang untuk menemukan yang benar-benar ini oke ini kayaknya gitu ya. Oke. Ya, gitu. Oke. Tadi kan unik gitu ya, kekhasan gitu ya. Itu gimana caranya Coach Fauzi Muslim menentukan kekhasan tersebut? Apa langsung kita klaim saja gitu ya? Atau gimana? Apa prosesnya gimana kira-kira Coach Fauzi? Mungkin saya beri analogi mungkin ya. Iya, boleh. Jadi kenapa kok tidak gampang? Misalkan saya ini penjual sapi gitu ya. Terus kalau waktu di Jawa itu kan ada kan hari-hari yang memang para pedagang sapi itu ngumpul terus dia menjajakan sapinya kan gitu kan ya. Dalam satu waktu. Misalkan di situ ada 100 sapi gitu ya. Terus saya punya keyakinan gitu ya bahwa sapi saya ini unik dibanding lain. Bagaimana caranya? Sapi saya buat dia lebih gemuk gitu ya. Dan kelihatan lebih bersih dan segar gitu kan ya. Dibanding dengan sapi-sapi yang lain. Itu pemikiran saya di rumah gitu ya.
ya kira-kira mungkin dia lebih gemuk sekitar 10-20 kilo lah gitu dibanding dengan sapi saya pada normalnya. Begitu dijajarkan dengan sapi-sapi yang lain gitu ya, mungkin tidak akan nampak itu kalau pembelinya tidak jeli gitu kan ya. Nah, kalau pembelinya benar-benar jeli, mungkin dia bisa tahu, oh sapinya Fauzi ini better than another gitu kan ya. Nah, lebih bagus daripada yang lain gitu kan ya. Oh dia bertanda lebih gemuk karena lebih bersih ini, mungkin kaki-kakinya gitu ya. Itu kalau pembelinya jeli. Tapi kan di tengah kondisi yang banyak pilihan, mungkin masyarakat perlu sesuatu yang benar-benar beda sehingga dia bisa melihat perbedaan itu di tengah banyaknya pilihan. Misal ini ya contohnya, tadi saya warna hijau gitu sapinya ya. Jadi 100 sapi kalau saya jejer mungkin langsung orang lihatan nih, oh sapinya hijau sendiri, yang lain warnanya putih sama coklat gitu kan ya. Baru nanti kita create diferensiasinya, kenapa kok sapinya warnanya hijau? Oh iya, dia lebih berisi, lebih gendut. Sapi udah gendut ya, dia lebih besar gitu ya. Lalu dia lebih bersih, lalu dia konsentrat makanannya dia tidak ada kimianya gitu maksudnya. Jadi perlu sesuatu yang mendisruption gitu ya. Tiba-tiba begitu lihat langsung yang lain tuh jadi nggak menarik gitu kan. Nah itu kan perlu pemikiran. Baru nanti nilai-nilai tambahnya kita perkuat dengan tadi. Oh kenapa kok ini hijau ya? Oh iya nih Pak, karena tadi dia lebih sehat, lebih bersih, konsentrat makanannya kita buat sedemikian rupa dia herbal misalkan gitu ya. Lalu dia berat badannya lebih lebih berisi. Sapi itu kan ada daging itu ada grade-nya. Dia grade dagingnya grade A misalkan begitu ya. Nah, tadi harus ada sesuatu yang membuat diri kita benar-benar nampak berbeda. Iya. Jadi aware gitu ya. Oh ternyata ada sapi yang hijau. Kenapa sih kok hijau ini gitu kan ya, mungkin ya langsung. Baru bisa tahu kelebihan-kelebihan yang lain. Karena pilihan banyak. Kita harus punya tadi daya disruption tadi. Begitu kita muncul tuh yang lain langsung tenggelam gitu. Makanya kan dulu ada istilah sedikit lebih baik gitu kan. Sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu ya. Artinya daya beda itu penting, tapi tidak asal beda saja gitu kan ya. Nggak boleh asal beda juga ya Mas Fauzi. Ya kan bisa aja, misalkan tadi sapinya saya buat kakinya tinggal 2 kan beda-beda tapi kan tidak baik gitu kan ya. Orang udah lihat 2 cuman kan mungkin gitu kan ya. Nah, tetap harus ada manfaatnya gitu ya bagi saya gitu. Oke. Emang tidak gampang. Harus duduk menganalisa perubahan lingkungan, lihat kompetitornya seperti apa, lihat perubahan teknologi, masyarakat, social culture-nya bagaimana gitu ya. Lalu kebijakan sosial politik, ekonomi mungkin yang bisa kita ambil dari situ peluang gitu ya. Lalu kita melihat diri kita sendiri gitu ya di sekolah kita gitu. Jadi kita perlu menganalisa paling tidak 4 aspek tadi itu gitu ya. Ya kalau istilah dalam marketing itu 4C diamond analysis ya. Istilahnya Hermawan Kertajaya itu ya. Itu bagus menurut saya. Kalau mau buat diferensiasi bisa mulai dari situ. Duduk rapat dengan wakil kepala sekolah, dengan mungkin kalau swasta dengan para pengurus, analisa tadi itu. Bagaimana kompetitor sekarang? Bagaimana kondisi lembaga kita sekarang ini, change yang terjadi, perubahan apa, lalu kita duduk, kita buat analisanya, kita buat SWOT, lalu kita putuskan apa peluang yang bisa kita ambil sehingga kita berbeda dengan yang lain. Tapi jangan lama-lama juga, nanti kena penyakit ilmiah namanya itu paralysis analysis. Kelamaan menganalisa dan mencari data akhirnya nggak ada kebijakan apa-apa. Sering kan orang rapat gitu kan, rapat dari pagi sampai sore tapi nggak ada kebijakan apa-apa gitu. Nah makanya terus cepat gitu karena orang lain bergerak cepat gitu. Oke. Dan di sekolah, di dunia pendidikan sekarang sangat banyak pilihan tadi ya Coach Fauzi ya. Banyak kan, sekolah udah kayak jamur di musim hujan sekarang ini. Ya itu bagus aja sih, berarti orang banyak yang peduli tentang pendidikan. Oke. Iya sih betul nih. Berarti bisa pakai 4C. Apa tadi namanya Coach Fauzi? Diamond analysis apa? Iya, 4C ya, searching aja di internet. Sudah ada tuh ya. Silakan bagi teman-teman mungkin nanti bisa di-searching sendiri ya. Biar lebih dalam gitu. Boleh. 4C tadi ya. Boleh. Oke.
Nah, Coach Fauzi tadi kan berarti membicarakan tentang perbedaan kita gitu kan ya. Apa nilai di mana kita membuat sekolah kita itu berbeda dengan sekolah yang lain dan berbedanya itu harus positif tadi kan ya. Nah, kalau di sekolah tuh Coach Fauzi kan ada yayasan, ada kalau sekolah swasta kan ada yayasan gitu kan ya. Ada kepala sekolah, waka, guru dan lain sebagainya. Yang punya tanggung jawab untuk mencari siswa itu sebenarnya ini tanggung jawab utama gitu ya Coach Fauzi. Untuk mencari siswa itu siapa sebenarnya Coach Fauzi? Kalau penanggung jawab utama berarti kan satu orang. Iya. Nah, ya kalau di level sekolah jadi kepala sekolah. Nah, itu. Oh, berarti sebenarnya di pimpinan sekolah itu gitu ya yang kepala sekolah. Kepala sekolah itu ya. Iya. Oh, okay, penanggung jawab utama kan ya. Iya, betul. Tapi yang lain tetap harus membantu begitu ya. Atau gimana? Ya kalau membantu pasti. Ya kan kalau ada istilah siapa penanggung jawab mencari siswa, semuanya bertanggung jawab, itu sama aja kayak nggak ada yang tanggung jawab. Kan gitu kan ya. Siapa yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas mutu, semuanya bertanggung jawab, itu sama kayak tidak ada yang bertanggung jawab. Makanya penanggung jawab itu mesti ada penanggung jawab utama yang satu orang mesti kan. Atau satu posisi gitu ya. Dalam hal ini bisa kepala sekolah. Gitu. Oke. Nah itu kebijakan juga. Ada misalkan sekolah yang memang dia misalkan dia multi jenjang. Iya. Jadi itu bisa direktur pendidikannya. Oh. Ya kebijakan. Tapi kalau misalnya majunya masih kecil ya kepala sekolah. Dia punya tanggung jawab penuh untuk mencari pendapatan siswa gitu ya. Kalau sudah besar, ada beberapa unit, bisa tanggung jawabnya dibebankan pada direktur pendidikannya. Berarti harus kreatif tuh ya yang jadi tanggung jawab tadi tuh ya untuk bisa mendatangkan siswanya gitu. Iya, harus kreatif. Iya. Kalau peran dari yayasan ada nggak Coach Fauzi untuk proses marketing sekolah ini tadi gitu ya? Pasti ada gitu ya. Peran dari para yayasan. Paling tidak yayasan itu punya 4 perannya gitu ya. Yang pertama adalah dia itu memberikan arah gitu kan ya. Dan kebijakan. Lembaga pendidikan ini mau dibawa kemana? Karena kan sejatinya kalau sekolah swasta itu kan pemilik ya gitu ya. Itu kan para pembina yayasan kan. Ya bagi para pengurus yayasan ini yang dia membuat policy gitu ya. Nah, dia harus sampaikan sekolah ini nih untuk siapa gitu ya. Lalu apa kontribusinya untuk bangsa ini gitu ya. Bentuk kontribusinya seperti apa itu bisa diwujudkan dalam profil lulusan ini seperti apa yang diinginkan oleh para orang yayasan kan gitu kan ya. Lalu untuk siapa tadi kan. Nah, itu perlu disampaikan kepada para pimpinan dan juga kepada guru-guru. Yang pertama memberikan arah tadi policy ya. Tadi termasuk policy ya. Lalu yang kedua adalah dia menyediakan pendanaan. Oke. Ya pasti kan belum pendanaan kan gitu ya. Nah, yang ketiga dia harus memberikan alokasi waktu gitu ya, kepada para SDM-nya. Untuk apa alokasi waktu ini? Yaitu untuk berkreativitas gitu ya. Kadang-kadang kan kita ini sudah difasilitasi kreativitas dari SDM-nya gitu kan ya. Oh sudah Pak, bagaimana ya pada saat apa kita beri kesempatan untuk memberikan ide. Nah, kreativitas itu kan sejatinya perkawinan antara ide dengan implementasi. Nah, mungkin idenya ini diiyakan, tapi implementasinya nggak disupport. Nah, kan pada implementasi kan perlu tadi ada pendanaan, perlu ada ruang geraknya ini ya. Nah, bicara ruang gerak kan bicara tentang kebijakan dari yayasan gitu kan ya. Nah, kemudian yang keempat SDM. Nah, dia harus punya menyediakan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dari lembaga. Sesuai dengan tadi kalau istilah marketing positioning kan ya. Yang sudah ada berarti dia harus dikembangkan, kalau belum ada berarti yayasan harus mencari yang sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan. Kira-kira 4 tadi itu. Berarti dari mulai arah, terus pendanaan tadi kan ya, terus yang ketiga tadi waktu, memberikan kesempatan untuk berkreativitas gitu kan ya. Memberikan kesempatan ini berbeda dengan membiarkan gitu kan Coach Fauzi ya. Kalau tadi kan harus disupport tadi bahasanya Coach Fauzi gitu ya. Iya, harus disupport. Iya. Enggak cuman kan sudah saya kasih kebebasan kalian mau ngapain aja gitu. Enggak cuma sekedar gitu aja ya. Ya namanya kesempatan ya pasti kan namanya pimpinan pasti dia akan
paling tidak kan kalau kita memberikan ruang kreativitas kepada SDM itu kan paling tidak kita meminta SDM itu untuk melakukan perencanaan gitu ya. Lalu memberikan mereka dukungan pada saat pelaksanaan. Lalu kita para pimpinan melakukan monitoring. Itulah bedanya antara dibiarkan dengan tidak dibiarkan. Ya kan kita harus ada monitoring kan, ada kita monitoring, lalu ada evaluasi. Itu peran-peran pimpinan penting di situ dalam proses monitoring tadi itu. Gitu. Oke. Dan yang terakhir penyediaan SDM tadi ya, Coach Fauzi ya. Iya, ada 4. Paling tidak 4 itulah yang utama. Yang harus minimal wajib ada gitu ya, Coach Fauzi ya. Iya. Nah terus tadi kan dari yayasan gitu Coach Fauzi ya. Kalau dari KS-nya sendiri apa perannya Coach Fauzi yang harus maksudnya dikawal oleh kepala sekolah tersebut? Kalau kaitannya dengan marketing. Proses marketing atau creating daya saing sekolah, saya kira sekarang ini kepala sekolah itu harus punya peran yang lebih tentang entrepreneurship gitu kan ya. Bagaimana mengelola sekolah itu seperti seorang entrepreneur gitu ya. Entrepreneur itu kan punya satu kekhasan sifat gitu ya, yang umumnya dimiliki. Itu salah satunya adalah dia itu bisa mengambil opportunity gitu ya, mendapatkan peluang atau creating opportunity, membuat peluang gitu ya. Sekarang ini kan hyper competition gitu kan ya. Persaingan antar sekolah sudah sangat hyper karena banyak. Maka seorang kepala sekolah harus punya peran, dia itu sekarang peran-peran yang lain ya, yang sudah banyak dijelaskan oleh manajemen gitu ya, terkait dengan peran kepala sekolah tentang sifat-sifat entrepreneurship tadi itu. Jadi saya sarankan kepala sekolah mungkin sekarang mulai membaca buku bagaimana creating opportunity gitu ya, bagaimana seni mendapatkan peluang, kemudian creating value. Begitu peluang itu didapatkan, bagaimana kita membuat, mengambil dan bisa memberikan nilai tambah bagi sekolah kita. Nah, gitu. Jadi sekarang perannya selain peran-peran yang sudah ada yang banyak disampaikan oleh teman-teman di manajemen, saya tambah satu peran lagi yang meskipun di sifat kepala sekolah ada entrepreneur, cuman perlu lebih dalam lagi. Jadi tidak hanya bicara tentang bagaimana publikasi, tapi sekarang sudah bicara dia harus punya kapasitas creating opportunity atau mendapatkan opportunity dan juga mendapatkan value, bagaimana mengubah peluang itu jadi sebuah value. Oke. Berarti bisa mencari, bisa membuat peluang ya Coach Fauzi ya tadi ya? Iya bisa. Tadi harus belajar seni bagaimana mengambil sebuah peluang gitu ya. Ya kan ada di bukunya ada judulnya kan. Seni mendapatkan peluang. Oke. Itu peran utama untuk dari sisi kemarketingan ini gitu ya, mungkin dari kepala sekolah gitu ya. Ya betul. Oke. Berarti tadi ya kembali ke yang tadi harus kreatif betul ya kepala sekolah ini gitu ya, untuk menciptakan peluang-peluang baru atau mencari peluang-peluang baru tadi ya. Iya harus kreatif sekarang. Oke. Nah itu kan sudah ya kepala sekolahnya, katakanlah kepala sekolah sudah kreatif gitu kan ya, sudah punya banyak kreativitas untuk mendatangkan atau membuat peluang. Nah terus kalau dari sisi mungkin wakil kepala sekolah atau manajemen di sekolah tersebut, perannya apa? Apa yang harus dilakukan gitu Coach Fauzi setelah tadi ketemu peluangnya tadi? Peran dari guru-gurunya maksudnya? Ya. Oke. Kalau peran dari guru-guru yang pasti proses produksi dan delivery itu kan dilakukan oleh guru di sekolah kan. Iya betul. Jadi dia memproduksi sekaligus mendelivery produknya. Maka peran guru sangat penting dan paling banyak dia terlibat di dalam proses. Gitu. Nah, maka kalau kita bicara marketing kan ada istilah positioning, targeting, lalu branding, kan ya. Yeah. Nah, maka guru-guru ini dia itu harus punya kapasitas, gitu ya, dan kompetensi sesuai dengan positioning kita. Misalkan, mana saya contohkan, misalnya kita sedang mau coba meng-create satu lembaga namanya positioningnya Islamic Technopreneurship. Maka kan guru-guru di situ gitu kan ya, dia harus punya kapasitas dan kompetensi sebagai seorang Islamic Technopreneurship gitu kan ya, baik dari sisi
pengetahuan, kemudian keahliannya dia, sikapnya dia, kemudian kompetensinya dia, harus punya kompetensi Islamic Technopreneurship gitu. Jangan sampai ketika datang ke sana terus gurunya gaptek gitu kan ya. Dengar kata technopreneur itu kan berarti orang tua bisa membayangkan kan gitu ya. Sekolahnya guru-gurunya tidak terbiasa dengan IT gitu ya. Ditanya tentang perkembangan IT sekarang, Internet of Things, AI dan macam-macam, dia OAOO gitu ya. Harus tahu. Nah, gitu. Maka tadi erat katanya dengan peran yayasan tadi itu yang nomor 4 tadi terkait dengan SDM tadi. Ya, dia harus, kalau sepakat posisinya itu ya berarti harus dikembangkan. Kalau nggak bisa dikembangkan gimana ya? Berarti jodohnya selesai di situ. Berarti harus cari SDM yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk jadi apa perannya guru? Yang pertama dia harus memantaskan diri gitu ya, sesuai dengan positioning yang di-create oleh lembaga. Ya. Nah, ini ya, memantaskan diri gitu ya. Kemudian yang kedua, seperti yang pernah saya sampaikan di podcast sebelumnya gitu ya, bahwa guru itu mentalnya itu mencari sebetulnya kan ya, mencari siswa. Mentalnya mencari siswa ya mencari. Jadi kalau kita lihat guru-guru kita dulu itu mereka mencari gitu kan ya. Dia mencari siswanya. Teman karena sekarang ini dulu jumlah guru dengan jumlah yang ingin belajar itu lebih banyak jumlah yang ingin belajar, gurunya sedikit, akhirnya guru dicari oleh siswanya kan gitu. Sekarang kan kebalik. Sekarang sekolahnya banyak itu kan ya. Tapi di daerah tertentu pertumbuhan jumlah penduduknya tidak banyak. Akhirnya kan mau tidak mau berarti sekolah harus mencari siswa, berarti gurunya harus mencari siswa. Jadi guru harus punya laru itu. Apa cirinya guru punya laru itu? Ya paling tidak kalau kemana-mana tuh di dalam tasnya itu ya ada brosur sekolahnya kah gitu kan ya, ada profil sekolahnya gitu ya. Paling tidak kalau ketemu orang tua yang punya anak kayaknya cocok ini sekolah tempat saya, kita kenalkan diri kita, lalu kita sampaikan saya hari-hari beraktivitas di sekolah ini gitu. Sepertinya anak bapak atau putri bapak ini cocok ini kalau tempat kami, di tempat kami ini ya gitu. Paling tidak kalau ketemu orang itu yang terbayang itu sekolah kita gitu ya. Apa ya, ini punya anak ini kayak ini. Nah, itu jiwa itu tuh harus ada gitu di dalam diri kita gitu ya. Jangan sampai ketemu orang nggak ada perasaan, yang punya anak kecil misalkan ya, yang dia mau masuk usia sekolah dasar, seandainya kita guru sekolah dasar, kita nggak ada perasaan untuk menawarkan sekolah kita ke dia gitu kan ya. Harus mencoba, mestinya kita harus punya itu. Kemudian itu yang kedua gitu ya, kita harus punya mental itu ya. Kemudian yang ketiga ya, sekarang ada media-media online banyak gitu ya. Ya mungkin guru-guru bisa mulai memanfaatkan itu gitu ya. Selain untuk mengenalkan kompetensi dirinya gitu ya, dia juga bisa mengenalkan sekolahnya melalui media-media yang dia punya gitu ya. Nah yang keempat, dulu pernah saya sampaikan keberhasilan sekolah itu ya, keberhasilan anak didik itu sangat bergantung oleh gurunya. Penelitian di Amerika, di Australia dan di Indonesia sendiri gitu ya, yang mereka bertiga ini tidak ada relevansi pertemanannya kan saya kira. Nah, tapi menghasilkan angka yang sama, 50-60% keberhasilan hasil belajar anak itu sangat ditentukan oleh gurunya. Nah, gitu kan ya. Nah, itu terlihat di dalam penelitian itu. Ditambah lagi dengan Journal of Marketing kemarin yang saya sampaikan, rata-rata para pelanggan itu dia berpindah ke tempat lain atau kecewa itu karena 60% disebabkan karena sikap dari pelayanan dari SDM itu yang tidak menyenangkan, artinya tidak excellent. Kalau mau kombinasikan gitu kan ya, berarti peran guru di sekolah itu sangat signifikan gitu ya. Ditambah lagi ada satu penelitian lagi kemarin bahwa word of mouth itu paling efektif diterapkan di dunia pendidikan. Itu angkanya hampir 80% dibandingkan dengan industri-industri yang lain. Artinya kalau kita bisa mengoptimalisasi layanan kita di sekolah gitu, sebetulnya sekolah kita itu akan bertumbuh dengan sendirinya gitu ya.
Tapi tetap tidak boleh melupakan aspek-aspek publikasi yang lain, itu harus dilakukan. Tapi artinya kita harus mengoptimalkan pelayanan kita di sekolah karena itu menyumbang siswa gitu ya. Paling tinggi itu dari situ gitu ya. Nah, tadi 3 penelitian yang cara pandangnya berbeda tapi kira-kira bisa mendapatkan satu kesimpulan yang sama, bahwa gurunya ya harus bagus, dia harus punya sikap yang ramah. Kalau dalam istilah kita itu kebutuhan emosional anak dan kebutuhan emosional dari wali murid harus bisa dipenuhi oleh guru ya. Dirasa ingin dihargai, rasa disayangi gitu ya, dihormati. Nah itu harus ada gitu. Nah itulah kira-kira perannya guru 4 tadi itu. Iya menarik tadi ya. Tadi sampai disampaikan ketika lihat anak kecil, kayaknya nih cocok sekolah di sekolah saya gitu kan ya. Nah ini kalau ada fenomena guru yang terus anaknya atau keluarganya gitu ya Coach Fauzi ya, itu ternyata tidak disekolahkan di sekolahnya, itu gimana menurut Coach Fauzi? Kan saya guru nih ya misalkan ya di SD Kuanta misalkan. Nah tapi saya punya anak, saya nggak mau sekolah di SD Kuanta gitu, saya di SD yang lain aja gitu. Itu terjadi itu beberapa kali saya menemukan begitu. Kalau menurut Coach Fauzi gimana? Ya mungkin kita nggak bisa istilahnya saklek jawabannya ya, karena kan ya mungkin ada alasan-alasan tertentu. Misalkan alasan pertamanya mengapa dia tidak di tempat kita, mungkin saja dia istilahnya gitu ya, itu ewuh pekewuh gitu ya. Misalkan saya bapaknya, lalu anak saya di situ kan, nah pasti kan orang Jawa itu kan begitu kan ya. Mungkin itu ada alasannya juga bisa. Ada alasannya. Karena apa ada seperti itu ada. Contohnya bapak saya sendiri gitu. Oh berarti dulu nggak di sekolah di sekolah. Jadi kakak saya dulu tidak di sekolah di tempat bapak saya. Gitu ya. Ya karena tadi ya menjaga netralitas dari guru-guru yang lain. Lah perasaan seperti itu juga bisa jadi juga di guru-guru kita juga ada. Nah itu mungkin karena waktu itu bapak saya kan berinteraksi langsung dengan anak-anak kan gitu kan, jadi betul. Menjaga perasaan itu gitu. Itu saya kira itu wajar lah kalau itu ya. Nah, terus yang kedua, nah yang tidak boleh itu, misalnya kedua gini juga, kadang ada lembaga-lembaga pendidikan yang dia tidak memberikan dalam tanda petik privilege khusus bagi SDM-nya. Seandainya putra-putrinya itu masuk ke dalam sekolah itu. Tapi rata-rata yang berinteraksi dengan kita dapat kok privilege. Artinya kalau gurunya ngajar di sekolahnya dia mendapatkan keringanan, bahkan kadang SP-nya bisa 0, masuknya 0 gitu ya. Sebagai bentuk pengabdian dari orang tuanya di lembaga kita. Nah yang tidak boleh itu alasan ketiga gitu ya. Karena merasa tidak yakin dengan sekolahnya sendiri gitu kan ya. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain, anak orang lain gitu ya, sedangkan kita sendiri tidak yakin dengan anak kita sendiri mau dimasukkan di tempat kita. Nah saya kira itu yang kurang tepat gitu ya. Ya kita harus sebisa mungkin punya keinginan anak kita harus di tempat kita, dan insya Allah akan jadi anak yang baik. Gitu. Betul. Iya. Jangan sampai yang ketiga lah ya gitu ya. Ya. Minimal 1, 2 nggak apa-apa lah gitu ya. Masih ada toleransi. Masih dimaafkan. Kalau nomor 3 nggak dimaafkan. Lebih baik dia pindah ngajar aja gitu. Cari tempat lain aja gitu. Iya. Kalau dia sendiri nggak yakin, gimana mau meyakinkan gitu kan tadi kan ya. Kan kira-kira kan gitu. Kan ada istilah dalam agama itu faqidu syai' la yu'ti. Kalau kita tidak punya, ya kita tidak bisa memberi. Gitu. Kalau kita tidak yakin dengan sekolah kita sendiri, kita tidak akan bisa memberi keyakinan itu. Ya. Oke. Maka kita harus yakin dengan sekolah kita. Makanya kita harus yakin bahwa sekolah saya ini sekolah yang terbaik, gitu kan ya. Terus guru-gurunya guru-guru yang terbaik, siswa-siswinya siswa-siswi yang terbaik. Supaya kalau kita ketemu sama orang tuh kita yakin pada saat kita mengenakan sekolah kita. Gitu. Jangan sampai kita tidak yakin, gitu kan ya, harus yakin. Iya. Oke. Nah, tadi kan sudah tuh ya dari mulai yayasan, kepala sekolah sampai ke guru ya Coach Fauzi ya. Nah, terus sebenarnya saya kadang itu agak berpikir gitu ya. Sebenarnya alumni sekolah itu bisa nggak sih kita optimalkan gitu untuk menjadi
salah satu mungkin ya affiliate kalau di bahasa marketing gitu ya, affiliate gitu ya, atau rekanan gitu ya untuk memaksimalkan proses marketing di sekolah kita gitu. Menurut Coach Fauzi bisa nggak sih kita memaksimalkan alumni gitu? Jawabannya bisa, gitu ya. Yang pertama, ada banyak contoh yang sangat bagus gitu ya. Kita ambil lembaga-lembaga yang besar lah supaya kita punya bayangan jangka panjangnya. Jadi beberapa university terutamanya kayak misalkan Al-Azhar, Mesir, lalu ada Harvard University, lalu harus ada Gontor yang dia itu, dan beberapa lembaga-lembaga institusi lain gitu ya. Di Jawa Timur ada Sidogiri gitu ya, yang berhasil memberdayakan alumni dengan luar biasa gitu ya. Tidak hanya menjadi advocate, dia mengenakan lembaganya ke orang lain, tapi dia juga punya kontribusi yang lebih gitu ya. Apakah dia mengabdi di situ, menyumbangkan sebagian hartanya untuk pengembangan sekolahnya, bahkan juga ada yang membantu proses pengembangan pembukaan cabang di daerah-daerahnya. Itu contoh-contoh yang ekstrim yang bagus gitu ya. Sampai di level seperti itu ada. Iya. Nah, apakah kita yang belum sama sekali memberdayakan harus langsung seperti sejauh itu? Ya tentu nggak harus seperti itu, tapi kita harus punya pemikiran jangka panjangnya. Kan ada istilah bagus tuh, think big, start small, scale up fast gitu ya. Kita harus punya pikiran kalau yang lain bisa seperti itu, saya juga bisa. Gitu ya. Mungkin 10 tahun, 15 tahun lagi saya akan bisa seperti itu gitu ya. Nah lalu kan berarti sekarang pindah kedua kan, start small. Apa start smallnya bagi yang belum sama sekali gitu ya. Ya pertama harus di tracing dulu nih alumninya. Dia pergi kemana, termasuk alumni orang tuanya kan gitu kan ya. Iya. Harus punya database kayaknya. Maka sekolah harus mengembangkan ilmu bagus di marketing, ada CRM, Customer Relationship Management gitu ya. Nah itu harus punya, sekolah harus mengembangkan itu. Jadi harus punya Parent Relationship Management dan juga Student Relationship Management. Nah gitu kan ya. PRM dan SRM gitu ya. Iya. Harus punya. Nanti kalau mau mengembangkan ya bisa ngubungi Quanta kan ya. Nah itu bisa. Jadi kita punya satu sistem database gitu ya, yang by name, by address, by nomor WhatsApp, by email, lalu mereka kemana dan seterusnya. Harus punya gitu ya. Nah alumni kalau kita sudah mengumpulkan datanya, yang kedua kita harus buatan program. Nah, maka langkah pertama adalah kumpulkan dulu data-data alumni yang kita punya, sedapatnya, gitu ya. Lalu kita buatkan program, program-program yang ada interaksi dengan alumni, gitu ya. Apa programnya ya? Nanti ikut kelas marketing school bootcamp. Mudah-mudahan masih sempat ya tayangnya ya. Oh iya bisa jadi lewat ya. Tapi kan nanti ada batch selanjutnya kan. Iya bisa jadi. Ini harus bikin program gitu ya. Pengembangan alumni. Apakah dia dibikinkan komunitas gitu kan, misalkan gitu ya. Lalu dia ada program, misalkan alumni kita udah ada yang bekerja dan usia sudah di atas 30 tahun, ada orang tua asuh dan macam-macam, nanti bisa gitu ya. Nah itu contoh-contoh kecil gitu ya yang bisa kita berdayakan. Jadi sangat perlu diberdayakan para alumni kita. Langkah pertamanya tadi pendataan, lalu pengembangan cara bikin program, lalu pemberdayaan, baru dipanen gitu ya. Jangan belum di pemberdayaan udah dipanen dulu. Ngamuk nanti ya. Iya, jadi nanti harus dikasih programnya dulu apa untuk membangun hubungan emosional lagi dengan mereka gitu ya. Lalu kita berdayakan, kita buat program-program pemberdayaan yang berinteraksi dengan para alumni. Baru yang terakhir kita panen. Panennya gimana ya tadi? Apa kontribusi yang bisa diberikan oleh para alumni untuk kita gitu. Iya. Berarti nggak ada lagi tuh mungkin kata-kata yang kayak alumninya sini nggak ada yang ini Pak, nggak ada yang aktif gitu ya. Mungkin kitanya yang belum mengaktifkan mereka gitu ya, mungkin yang bisa jadi ya. Ya
Di situ begitu. Kan kalau dalam istilah fisika kan ada istilah apa namanya aksi reaksi kan. Mungkin aksi kita negatif ya akhirnya reaksinya negatif ya nggak ada. Tolak belakang kan ya. Iya betul ya. Oke, Coach Fauzi, kayaknya ini sudah setengah jam lebih kayaknya ini ya sudahannya. Ini mungkin terakhir nih, pamungkas ini. Apa sih sebenarnya Coach Fauzi yang harus dilakukan gitu ya untuk menghadapi persaingan yang ketat ini? Langkah awalnya itu apa untuk menciptakan keunggulan? Tadi kan macam-macam itu. Setelah teman-teman mungkin di lembaga gitu ya, di sekolah menonton ini gitu ya, apa yang harus dilakukan? Apakah harus menghubungi Kuanta misalkan? Itu bisa jadi. Itu bisa jadi langkah awal yang bagus. atau gimana gitu ya? Ya, yang pertama harus menghubungi Kuanta dulu nih. Harus apa namanya virtual meeting atau gimana gitu. Atau seperti apa di Coach Fauzi ini? Terserah bebas. Mungkin ada. Ya tadi aja zaman tadi. Ya jadi yang pertama ya harus duduk dulu ya. Para pimpinan itu harus duduk gitu ya. Duduk gitu ya. Lalu diskusi tadi 4C tadi itu. Minimal 4C tadi itu. Mulai dari company kita. Kalau di Kuanta itu kan ada program namanya School Performance Review. Dalam rangka untuk mempotret gitu ya. Kalau mesin gitu engine-nya ini sekarang harus turun mesin apa bisa di-upgrade apa gimana ya. Sekarang harus lakukan itu secara mandiri atau kerjasama dengan lembaga lain monggo gitu ya. Yang kedua adalah melihat kompetitor. Sekarang kompetitor baru-baru ini mereka sedang ngapain gitu ya, apa yang mereka kembangkan. Nah, itu ya. Nah, ini contohnya gitu. Yang ketiga, kita harus melihat perubahan perilaku masyarakat dan juga anak-anak yang menjadi target market kita. Apa yang sedang mereka cari, apa yang sedang tren di mereka. Oh, mereka sedang gandrung teknologi misalnya. Nah, kira-kira bisa ambil peluang nggak dari situ misalnya gitu. Terus yang keempat tadi apa namanya? Change. Kita melihat landscape dunia itu sedang bicara apa, gaungnya itu ya. Tadi teknologi apa, kemudian social culture masyarakatnya itu sedang seperti apa gitu ya. Kemudian ekonomi masyarakatnya sedang seperti apa gitu ya. Nah itu baru kita lihat gitu kan ya. Duduk gitu ya. Lalu kita merenung dengan berdiskusi tadi itu sejenak kan gitu kan. Kan kalau kita ini sudah mentok kan yang kita lakukan kan duduk di tempat yang agak tenang lalu berusaha mencari ketenangan di tengah keramaian kan gitu kan. Nah, kan sekarang hyper competition rame ini kan ya. Kita harus duduk gitu ya. Mungkin 3 hari gitu ya, 5 hari dengan di tempat yang agak sunyi gitu ya, cari tempat mau di kaki gunung apa gimana gitu ya, yang pokoknya ada akses internetnya di situ gitu ya. Nah, nanti kita diskusi di situ rembukan, bla 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 gitu ya, lalu merumuskan kembali apa yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat. Nah itu kan dulu Nabi juga begitu kan. Iya, bertahanus di gunung Jabal apa? Di gua-gua gitu Jabal ya. Nur ya. Bahkan bisa 1 bulan gitu ya. Jadi mencari ketenangan di tengah keramaian. Nah, itu penting. Nah, cuman kita tadi ketenangannya itu bukan tidur kan ya. Tapi kita berdiskusi gitu ya. Nah, gitu. Pada saat dalam berdiskusi kok kita perlu kolaborasi dengan yang lain ya diundang. Iya. Kan sering nih di Kuanta ini kan ya. Meskipun kita ini lembaga konsultan pendidikan kan sering juga mengundang konsultan kan, yang memang ahli di bidangnya. Apakah itu konsultan IT, dia kita undang untuk bicara tentang apa tren IT 5-10 tahun ke depan gitu ya. Lalu kita undang apa namanya pakar-pakar pendidikan, gitu ya, bicara tren global seperti apa. Kita undang orang-orang sosial, bagaimana tren perilaku masyarakat, sekarang apa yang terjadi, bicara society 5.0 dan seterusnya gitu ya. Kalau kita undang pakar untuk tadi menambah
khasanah keilmuan kita pada saat kita berdiskusi. Jadi pertama kita harus duduk diskusi, yang kedua kita berkolaborasi. Ya. Berkolaborasi dengan orang-orang yang memang kita perlukan. Kalau ikut kelasnya School Leadership Program kan ada 8 area kolaborasi yang bisa kita lakukan. Wah, ada 8 tuh ya? Ya sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Iya. Apakah kolaborasi tentang power, gitu ya, kolaborasi tentang experience, kolaborasi tentang knowledge yang kita tidak punya keilmuan di situ. Ada 8 jenis kolaborasi. Nah, kita harus tahu kita perlu berkolaborasi dengan seperti apa. Kalau mau tahu ikut kelasnya aja mungkin. Iya, boleh. Karena durasinya sudah lebih kayaknya. Gitu ya. Ya, mungkin itulah untuk menjawab tadi 2 langkah yang harus dilakukan. Duduk dulu tadi ya, mungkin 4C tadi ya Coach Fauzi ya tadi yang dijelaskan tadi. Ya minimal itu. 4C tadi terus yang lain boleh. Berkolaborasi dengan apa yang kita butuhkan gitu ya, entah itu pakar atau lembaga-lembaga yang terkait gitu ya. Nah, tapi mungkin yang pertama tadi harus kontak Kuanta dulu kali. Silakan nanti bisa dihubungi teman-teman di Kuanta gitu. Terima kasih banyak Coach Fauzi, sharingnya hari ini luar biasa. Kita jadi makin tahu, terbuka gitu ya. Tadi kan sudah dijelaskan juga peran-peran dari setiap tadi dari mulai yayasan, kepala sekolah, tadi juga direktur pendidikan juga disinggung juga, guru, bagaimana memanfaatkan alumni gitu ya tadi. Artinya mungkin setelah podcast ini teman-teman sudah bisa mulai action nih gitu ya. Tapi kalau mau terpandu actionnya, wah, ini kita juga ada kelas free ya Coach Fauzi ya di Kuanta Light. Teman-teman bisa langsung searching aja, dibuka aja di websitenya Kuanta, nanti bisa di search gitu ya Kuanta Light, nanti bisa ikut kelas itu gratis gitu ya. Nanti bisa ketemu Coach Fauzi dan coach-coach yang lain juga tentunya ya Coach ya. Insyaallah. Oke, terima kasih banyak Coach Fauzi, sehat selalu. Amin. Terakhir ini kita penutupanin lagi Coach Fauzi. Penutupannya semoga bermanfaat gitu ya. Oh gitu. Oke, dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Coach Fauzi. Ya, sama-sama. Terima kasih. Amin.